Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja, perkenalkan saya Ahmad Hoirul Huda, guru PAI di SDIT Bina Bangsa, sekaligus mahasiswa PPG PAI dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan nomor induk mahasiswa 255060469. Hari ini saya akan berbagi video pembelajaran dengan materi sejarah kebudayaan Islam, strategi dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Sabahul khair. Sabahul nur. Good morning. Good morning. How are you today? I'm fine, thank you. Oke. Hari ini Bapak akan mengajar pendidikan agama Islam, mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam SKI. Sebelum Bapak mengajar, Bapak akan mengecek kerapihan, kemudian buku dan sebagainya. Apakah sudah siap? Sudah ya, sudah Bapak lihat di mejanya sudah ada bukunya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran sebagai umat Islam yang baik, kita selalu berdoa mudah-mudahan pagi ini kita belajar diberikan kemudahan oleh Allah. Oleh karena itu, siapa ketua kelasnya di sini? Keigo. Keigo sini, Keigo ke depan, ya. Nah. Silakan Keigo pimpin doa. Before we start the class, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Greeting to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Keigo. Ya. Silakan duduk kembali. Selanjutnya sebelum Pak Guru menyampaikan materi, Pak Guru akan cek kehadiran dulu ya. Kalau ada silahkan bilang hadir ya. Kalau tidak ada silahkan bilang sakit atau izin. Haidar, izin. Mana Haidar? Kahla hadir. Karisa hadir. Nabila Nacita hadir. Saidah Nisarul Alamin, Sinar Maulida. Ya, oke. Cuma beberapa saja temannya yang tidak hadir ya. Ada yang izin, ada yang sakit. Kita doakan mudah-mudahan yang sakit cepat sehat ya. Ya. Selanjutnya, sebelum Bapak menayangkan video, Bapak mau bertanya nih pada kalian. Strategi itu apa sih? Kalian tahu nggak strategi?
Nah, materi kita hari ini strategi dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Kota Mekah. Nah, ada yang tahu apa aja strategi Nabi ketika dakwah di Madinah? Angkat tangannya. Ya, silakan. Rasulullah SAW membuat Masjid Nabawi dengan bebatuan, pelepah, dan daun kurma bersama kaum muslimin. Nah, ya betul. Itu salah satu strategi. Jadi strategi itu adalah cara bagaimana Rasulullah dakwah itu caranya gimana di Madinah. Nah, salah satunya itu membuat masjid. Nah, nanti Bapak akan tayangkan video, kalian simak dan amati. Nanti Bapak akan tanya masing-masing kelompok. Nah, siap ya? Oke, kita akan putarkan videonya. Langkah pertama yang dilakukan Rasulullah setibanya di Madinah. Beliau ingin menjadikan Madinah sebagai negara yang dibangun dengan fondasi keberkahan. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka kaum Muhajirin dan kaum Ansor bahu-membahu dalam proses pembangunan masjid. 1 Hijriah merupakan tahun yang penting dalam sejarah Islam karena menandai peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah menuju Madinah. Setelah peristiwa ini, penghitungan tahun kenabian diganti dengan istilah tahun Hijriah. Kelak pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, tahun hijrahnya Rasulullah menjadi awal penghitungan kalender Hijriah yang dimulai dari bulan Muharram. Hingga kini umat Islam di seluruh dunia memperingati 1 Muharram sebagai tahun baru Islam atau tahun baru Hijriah. Sebelum adanya Masjid Nabawi, Rasulullah sholat di mana saja asalkan tempat tersebut terhindar dari najis. Maka pada tahun pertama hijrah adalah sekitar 1.500 orang. Dengan jumlah tersebut, para sahabat yakin dan siap membantu Rasulullah untuk mempertahankan Madinah dari berbagai serangan. Demikianlah sebagian kisah tentang persaudaraan di antara Muhajirin dan Ansor. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini. Oke. Nah, sekarang tadi kita sudah menyaksikan cuplikan film kisah Nabi Muhammad ketika masuk di awal di Madinah. Ya. Sekarang Bapak mau bertanya nih sama kalian. Siapa aja deh boleh jawab ya. Yang bisa. Di sini memang sudah dibagi kelompok. Tapi kalau mau yang bisa jawab ya silakan. Yang pertama, momentum atau peristiwa penting apa yang bisa kalian ceritakan? Tadi kan udah lihat tuh. Nah, kira-kira apa yang bisa kalian ambil peristiwa tadi itu? Silakan, Ego. Rasulullah SAW membangun masjid dengan bebatuan, pelepah, dan daun kurma bersama kaum muslimin. Ya, betul. Tepuk tangan. Selanjutnya, siapa lagi? Ya, silakan. Muslim harus saling kalau menolong. Terbukti pada kaum Ansar yang memberikan sebagian perkebunan-perkebunannya kepada kaum Muslim. Ya, betul. Tepuk tangan. Tadi kita lihat ada kaum Muhajirin mempersaudarakan. Ya, berarti menyimak ya. Nah, kelompok ini. Nah, Rasulullah SAW mempersaudarakan kaum Ansor dan kaum Muhajirin di rumahnya Anas bin Malik. ya, betul. Tepuk tangan. Jadi tadi menyimak berarti ya. Nah, di rumah Anas, betul. Nah, ini nih mana nih? Nah, ya, silakan. Semangat kerja keras Rasulullah dalam membantu masjid menjadi teladan kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Betul sekali, tepuk tangan. Tadi di video tadi yang bisa kita jadikan ada dari sisi peristiwa tadi itu mempersaudarakan di rumahnya Anas, kaum Muhajirin dan Ansor. Kemudian dari sisi teladannya Rasulullah itu orang yang pekerja keras, yang semangat membangun masjid sehingga kaum Ansor itu iri sama Rasul. Rasul aja semangat membangun masjid.
kita masa kita enggak. Nah, itu dari sisi sifat dan teladannya. Oke. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan sedikit untuk materi hari ini. Silahkan dilihat bukunya, buku SKI-nya dibuka halaman 18. Silahkan dibuka buku paketnya 18 ya. Ya. Bapak akan sedikit menjelaskan tentang strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Sebelum Bapak menjelaskan apa sih tujuan kita belajar SKI ini tentang strategi dakwah Nabi di Madinah, itu tujuannya untuk apa? Sebelum kalian tahu materinya, yang pertama harus tahu tujuan. Ya, tujuannya itu, nah, yang pertama memahami strategi dakwah Nabi Muhammad di Madinah dengan benar. Jadi kita biar paham, memahami strategi dakwah Nabi Muhammad. Yang kedua, menguraikan strategi dakwah Nabi Muhammad di Madinah dengan benar. Yang ketiga, menyimpulkan strategi dakwah Nabi Muhammad di Madinah dengan tepat. Yang keempat, menerapkan sikap menghargai perbedaan dan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Nah, ini tujuan kita belajar SKI itu untuk apa? Yang pertama, memahami strategi kita biar paham Nabi strateginya ketika dakwah di Madinah seperti apa. Nah, ini tujuan pembelajaran ya. Nah, kita akan belajar nih, apa yang akan kita pelajari setelah kita paham tadi strategi dakwah Nabi Muhammad itu ada 4. Yang pertama strateginya yaitu pembinaan dalam bidang agama. Jadi Nabi itu membina masyarakat Madinah dengan keagamaan. Apa salah satu strateginya kalau membina agama? Yaitu membangun masjid, buat sholat, buat dakwah. Strategi yang pertama yaitu agama dulu, bangun masjid. Yang kedua, strategi yang kedua yaitu pembinaan dalam bidang sosial. Contohnya apa tadi yang di video tadi? Yaitu mempersaudarakan kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Kemudian strategi yang ketiga yaitu pembinaan dalam bidang ekonomi. Jadi masyarakat Madinah itu dibina untuk, nah tadi kan ada tuh di video tadi, berjualan, berdagang. Nah itu dalam segi ekonomi ya. Kemudian yang terakhir pembinaan dalam bidang pertahanan. Rasulullah membuat pertahanan yang pertama mungkin pertahanan yaitu pertahanan dirinya dalam keimanan ya. Selanjutnya, nah tadi pembinaan dalam bidang agama, membangun masjid sebagai pusat kegiatan dakwah. Masjid apa yang pertama Rasulullah bangun di Madinah? Masjid Nabawi, keren. Kemudian lanjut pembinaan bidang sosial. Nah, tadi langsung ke intinya saja, yaitu mempersaudarakan kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Ada yang tahu kaum Ansor itu apa? Kaum Ansor itu kaum Ansor itu memang berasal dari Madinah. Ansor itu berasal dari kata Nasoro yang suruh Nasro. Nasoro artinya menolong. Jadi Ansor itu orang yang menolong. Yang menolong siapa?
yaitu kaum muhajirin yang datang dari Mekah. Nah, jadi Ansor itu penolong, ya asli suku dari Madinah, Ansor. Kemudian kaum muhajirin, yaitu kaum muhajirin. Muhajirin artinya hijrah, orang yang pindah. Ya, jadi muhajirin itu ya, kaum yang dari Mekah ke hijrah ke Madinah. Persatukan itu melalui Rasulullah, dipersaudarakan. Nah, itu bidang sosial. Sampai membuat, nah Rasulullah ini dalam bidang sosial bukan hanya, ini kan sesama muslim ya, ada juga dengan non muslim. Rasulullah itu dalam bidang sosial, nah, membuat suatu perjanjian yang namanya Piagam Madinah. Piagam Madinah itu perjanjian antara kaum muslimin dengan orang Yahudi. Gitu. Jadi Rasulullah juga merangkul semuanya. Nah, yang terakhir, yang ketiga, bidang ekonomi. Nah, ekonomi itu salah satunya bagaimana caranya masyarakat Madinah itu biar sejahtera. Rasulullah menciptakan apa? Bayar zakat. Jadi orang-orang yang mampu, orang-orang Madinah itu yang mampu harus mengeluarkan zakat. Kemudian yang kedua, selain mengeluarkan zakat, Rasulullah itu berdagang. Jadi orang-orang Madinah itu diajarin dagangnya harus jujur, nggak boleh riba. Itu. Nah, yang terakhir, bidang pertahanan. Nah, pertahanan yang pertama sebelum berperang, Rasulullah mengajarkan orang-orang Madinah itu pertahanan diri, artinya dia pertahanan keimanan, ya. Itu di Palestina, tahu Palestina? Dia nggak punya senjata perang tuh, tapi dia yakin dia punya hafalan Al-Quran. Nah, senjata itu cuma Quran, berdoa sama Allah. Ya Allah, ya. Itu kan sampai pesawat Israel itu dengan berdoa itu dengan sendirinya ada yang tergelincir, ada yang apa. Nah, itu di Palestina itu ya seperti dulu zaman Rasulullah. Jadi pertahanan pertama itu akidahnya dulu. Jadi pertahanan keimanan itu dulu gitu. Kalau kitanya udah yakin iman, ya berani gitu. Ya. Nah, itu strategi yang Rasulullah lakukan ketika dakwah di Madinah. Oke. Selanjutnya ada yang ditanyakan? Ya, untuk pembelajaran materi dicukupkan. Ya, nanti kesimpulan akhir Bapak bisa simpulkan. Sekarang Bapak akan bagikan lembar kerja tugas. Ya, itu silahkan nanti boleh lihat buku isinya dan esai. Kalau itu butuh diskusi dengan temannya silahkan diskusikan. Misalkan dibagi, kamu cari nomor 1, 2 biar efektif ya. Nah, untuk esai dibagi tugas ya. Oke, Bapak akan bagikan AKPD dulu ya. Nah, silahkan itu kalau udah bisa dijawab, langsung dijawab. Ada di buku semua. Dihitung dengan hitungannya. Jangan lupa nama kelas ya. Silahkan diisi. Tadi sudah dijelaskan banyak sama Bapak materinya. Sekarang kalian coba isi, jawab isian singkat dan esai. Kalau esai boleh mengerjakannya diskusi, menanyakan. Kalau isian singkat itu dikerjakan sendiri, ya. Diberi waktu 5 menit. Nah, silahkan mengerjakan. Boleh lihat buku, boleh.
sekarang LKPD-nya sudah dikumpulkan, sudah. Ini apa? Kumpulkan. Nah, ini sudah selesai. Kita kumpulkan saja sini. Kumpulkan lagi. Kumpulkan, nggak apa-apa, kumpulkan aja. Sudah. Kalau nunggu selesai nanti sampai subuh. Sini kumpulkan. Nah, ini lembaga kerja peserta didik LKPD sudah semuanya mengumpulkan dan jawabannya juga sudah bagus. Berarti kalian tadi memperhatikan, menyimak, ya. Nah, sekarang sebelum Bapak melanjutkan, Bapak pengen tes konsentrasi, ya. Bisa tepuk fokus. Nah, tepuk fokus. Kalau fokus gimana tepuk fokus? Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Mendengar, melihat, mengingat, fokus. Tepuk fokus. Mendengar, melihat, mengingat, fokus. Nah, fokus lagi. Nah, nanti terakhir nih, kalau tadi Bapak sendiri aja menjelaskan, kemudian tadi sudah mengerjakan, sekarang mau dikasih ini kerja, nanti dikasih ini kelompok Bapak tentukan ya. Ini kelompok 1, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, kelompok 4 nanti boleh menyesuaikan ya. Jadi nanti Bapak mau kasih tantangan kepada kalian ya. Nanti Bapak akan bagikan karton, spidol ya, dan juga nanti kalian boleh diskusi. Jadi tugasnya itu adalah kalian membuat gambar. Bisa kan menggambar? Ya, nggak usah diwarnain lah, ngegambar aja atau enggak desain gambar. Kalau gambar harus persis seperti itu ya. Tadi kan kalian sudah menyebutkan tuh strategi dakwah Nabi. Yang pertama bidang agama. Kalau agama berarti gambar apa nih? Nah, gambar masjid misalkan, berarti harus digambar masjidnya. Misalkan yang kedua strategi Nabi itu dalam bidang sosial, berarti kalau sosial harus gambar orang. Nah, kemudian yang ketiga bidang ekonomi. Kalau ekonomi berarti orang dan dagang. Nah, udah 3 aja. Yang kelompok satunya berarti ada yang sama gambarnya. Yang sama kita sepakati gambar apa? Masjid aja ya. Masjid. Berarti nanti masjid ada 2 kelompok. Oke? Nah, Bapak tentukan. Yang ini gambar masjid. Gambar orang lagi jualan. Nah, yang ini gambar orang lagi berdua sosial. Yang ini gambar masjid. Nah, nih masjid ambil ini, ya. Nah, ambil dibagi, ambil di ini. Yang lainnya bantu temennya ngebentangin. Temennya ada yang ngebentangin, yang megangin, ada yang gambar. Nih, misalkan contohnya gini. Nah, ini merapat, boleh ini duduknya gitu tuh. Nah, nih, jadi kan ini yang 2 orang pegangin, tuh. Yang satu, nah yang megangin 2. Nanti yang gambar, nih sebelah sini megang ini. Kamu sini yang megangin. Ya, nih. Ada yang megang, ada yang megangin, terangannya 1 orang yang menggambar, yang lainnya pegangin. Oke, waktunya habis. Nah, nih,
sekarang tulis aja keterangannya. Nanti kan ini dibaca. Tulis keterangannya. Tulis keterangannya. Yang menjelaskan nanti keterangannya. Nanti yang maju bertiga, yang dua megangin, yang satu menjelaskan, membacakan keterangannya. Isi dong. Ada yang sudah selesai? Keterangannya aja. Yang udah selesai keterangannya aja. Oke, sudah. Nanti dibacain. Semuanya duduk yang rapi. Oke, duduk dulu, duduk. Kita dengarkan apa sih yang sudah kalian kerjakan dengan kelompoknya, ya. Bapak pengen cukup 2 saja, ya. Nanti bergantian, ya. Lilo yang baca, tadi yang nulis siapa? Enggak apa-apa, nanti dibaca aja. Yang penting kerasnya. Lilo, kamu pegang di sini, 2an. Sini. Coba, teman-teman. Nah, kita akan dengarkan keterangannya. Silakan siapa yang ini bacain aja. Ini gambar. Ini gambar. Ya. Yang keras biar teman-teman mendengar. Maju, jangan mundur, maju ke sini. Ya. Mahira baca. Yang lain dengarkan keterangannya. Ayo. Dalam bidang sosial, strategi dakwah oleh Nabi Muhammad adalah dengan mempersaudarakan kaum muslim antara kaum Ansar dan kaum Muhajirin, serta membuat perjanjian dengan kaum Yahudi. Nabi Muhammad alhamdulillah Ya, oke. Tepuk is the best. I am the best. You are the best. We are the best. Sudah? Ya, duduk lagi, duduk yang rapi. Alhamdulillah, tadi dari awal sampai akhir kita belajar tentang sejarah kebudayaan Islam, SKI, strategi dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Semuanya sudah mengerjakan soal, kemudian berkelompok sudah maju ke depan untuk presentasi hasil kelompoknya. Harapannya ke depan mudah-mudahan kalian bisa itu mengaplikasikan paling tidak strategi yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad tadi dalam kehidupan sehari-hari, ya. Mungkin itu saja. Adapun tugas dan sebagainya itu dijadikan bahan penilaian Bapak untuk kedepannya. Asesmen tadi itu ya, KPD, kemudian ini nanti dikumpulkan nih, nanti dapat nilai project ya, nilai project. Nah, tadi kalian sudah memecahkan masalah juga dengan berdiskusi, dengan nonton. Nah, berarti kalian itu mampu untuk menjawab pertanyaan yang Pak Guru sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf kalau dalam penyampaian Pak Guru ada yang kurang berkenan, ya. Kita akhiri dengan bersama-sama bacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.